Apa komentar Wakil Presiden HM Yusuf Kalla terkait hak interpelasi? Coba kita lihat sama-sama pemirsa, ini statement dari Pak JK. Interpelasi kan hak bertanya, ya akan kita jawab. Simpel sekali seperti biasa Pak JK ini ya. Silakan, gimana? Jadi saya bilang tadi, tidak boleh ada anggota DPR atau masyarakat terlalu a priori. JK aja siap kok memberi jawaban. Dan ini kan kita memberi ruang dan waktu kepada pemerintah untuk menjelaskan sejelas-jelasnya, setransparan mungkin, sedetil mungkin, biar masyarakat juga tahu. Artinya sebenarnya momentum ini harus dimanfaatkan pemerintah untuk memberikan penjelasan kan? Bukan cuma kepada DPR tapi kepada masyarakat gitu kan? Ini justru media untuk menjelaskan gitu loh. Kan kita buka, kita fasilitasi gitu. Kalau begitu Pak Niko, kenapa pemerintah harus a priori atau takut misalnya kalau ada hak interpelasi? Pemerintah nggak a priori. Misalnya kalau itu terjadi? Saya kira kalau ketakutan untuk a priori enggak lah. Tapi pemerintah saya kira lebih cenderung untuk menyelesaikan masalah ini ya, menjelaskan ini kepada masyarakat secara langsung, dan kemudian tentu untuk anggota dewan diharapkan supaya menyelesaikan dulu masalahnya, dan juga tentu kenapa DPR ini sekarang menjadi sorotan? Saya kira ini adalah imbas juga dari apa yang terjadi di kemarin-kemarin pada saat misalnya perebutan pimpinan DPR, MPR, perebutan di dalam alat kelengkapan dewan dan seterusnya. Itu saya kira itu adalah bagian dari itu. Jadi kalau DPR belum bisa menyelesaikan urusan internalnya seperti itu, saya kira juga memang masyarakat luas pun juga akan memandang apapun yang akan dilakukan meskipun itu dengan tujuan baik. Misalnya surat edaran untuk tidak rapat dengan DPR dulu bisa jadi trigger nggak sebenarnya bagi DPR untuk semakin memicu interpelasi ini? Ya, bagi yang memang sudah anti pemerintah atau berada di oposisi, apa aja bisa jadi trigger itu menjadi peluru ya kan. Tapi bagi masyarakat justru itu dianggap sebagai ini pemerintah ini punya sikap terhadap DPR yang belum bekerja. Tapi yang saya bilang tadi Mas, itu DPR hari ini sudah selesai itu loh kan. Jadi saya bilang tadi rapat-rapat komisi sudah jalan, quorum praksi sudah ada, semua sudah lengkap, anggota sudah lengkap. Jadi menurut saya pemerintah kurang informasi gitu loh. Dan menurut saya itu sesuatu yang nggak perlu dilakukan gitu loh. Kalaupun misalnya melarang menterinya nggak usah pakai surat kok, ya kan? Iya. Jadi cukup aja telepon atau SMS atau lisan kan cukup. Ini untuk dalam rangka meredam konflik yang berkepanjangan gitu loh. Kan kita kan yang kita pertanyakan selama ini kan komunikasi pemerintah kurang baik. Iya. Misalkan menaikkan BBM kan nggak ada konsultasi, ya kan? Iya. Nggak ada babi bunya gitu loh. Itu. Jadi menurut saya yang perlu sekarang itu komunikasi pemerintah juga harus diperbaiki gitu loh. Dan saya usulkan kalau perlu memang Jokowi perlu juru bicara menurut saya itu. Iya, saya bersedia. Dan saya kira mungkin juga pimpinan DPR ataupun juga alat kelengkapan dewan juga perlu semacam juru bicara yang baik. Tapi sejak awal memang sudah kita diskusikan soal itu ya, bahwa masing-masing lembaga butuh juru bicara sebenarnya kan. Karena begini, di DPR ini pimpinan DPR ini ada paling nggak dua pimpinan ya, Fachri Hamzah dan Fadli Lison. Semua bicara. Bicaranya itu masih agak keras, kasar juga kadang, jadi itu membuat nggak enak juga, nggak nyaman. Bisa nggak dalam perspektif yang berbeda sedikit, ini merupakan strategi, ini bukan berprasangka buruk ya, mudah-mudahan tidak berkepanjangan, strategi pemerintah untuk mengkondisikan dirinya menjadi pihak yang teraniaya sehingga potensi dukungan dari masyarakat mengalir kepada pemerintah menutupi isu kenaikan harga BBM. Saya kira enggak, kalau memposisikan diri sebagai pihak teraniaya enggak. Saya kira pemerintah sekarang ini cukup punya semacam dignity lah untuk tidak menggunakan kan di Indonesia begitu, kalau dianiaya itu langsung gampang didukung. Pemerintah justru memainkan psikologi massa. Psikologi massa sekarang ini tahu bahwa di DPR ada masalah, di DPR ini ada orang-orang yang haus kekuasaan ya, yang sangat ambisius segala macam. Tidak hanya pada saat perebutan di pimpinan DPR, tapi apa lihat yang terjadi di Golkar sekarang. Ini yang menunjukkan bahwa ada ambisi kekuasaan yang melebihi kepatutan. Nah, ini yang saya kira dipakai oleh pemerintah untuk ya ini loh, DPR ini kualitasnya seperti ini. Kualitasnya hanya baru pada level rebutan kekuasaan, rebutan kursi, rebutan posisi. Nah, ini saya kira yang bagi pemerintah ini adalah sesuatu yang bisa dipakai untuk itu tadi menjelaskan itu mungkin tidak perlu dulu ke jadi masyarakat. Biarkan saja ke masyarakat aja langsung. Jadi biarkan saja drama politik ini dipertontonkan kepada masyarakat dan pemerintah mengambil perannya. Iya, pemerintah akan jalan terus. Saya kira gini Mas. Tapi interpelasi jalan juga. Ya, saya kira sekali lagi hanya DPR juga. Kalau persoalan pertarungan kekuasaan kemarin kan yang sebelah sana tuh kalau kira-kira menang kan ngajak puting, kayak pemilihan ketua MPR kan kalah juga. Tapi pas mau kalah kan ngajak mufakat, ya sebelah sana lah. Ya kan? Dan di Jawa Tengah juga tadi sapu bersih kok, diam aja kita, nggak ada masalah gitu loh. Ya kan? Jadi masyarakat juga tahu itu. Saya tahu kok. Nah, ini Mas Niko sama dan pemirsa, saya
berpendapat bahwa di tengah kisruhnya DPR atau di tengah cibiran rakyat terhadap DPR sekarang, ini momentum loh. Bagi DPR. Momentum bagi DPR Oh, iya, untuk membangkitkan citranya, dan saya kata tadi, saya yakin ini adalah hal-hal yang rasional dan masuk akal untuk kita perjuangkan. Jadi jangan juga karena misalkan tersandra gara-gara perebutan kekuasaan kita menjadi tidak bersuara, jangan juga gitu loh. Jadi saya saya terlepas dari misalkan perebutan kekuasaan, saya juga anggota bisa bangga kok. Saya nggak mau pimpinan, bangga saya jadi anggota biasa. Tapi sebagai anggota juga saya tidak mau terbelenggu dengan kondisi yang ada di DPR sekarang. Apalagi memang sebagai anggota Anda punya hak. Punya hak. Silakan pakai haknya. Kan pemerintah juga berhak menjawab gitu kan. Ya, kata kuncinya masing-masing silakan, Pak Niko. Ya, saya kira pembelahan di DPR ini masih bisa kita rasakan dan bisa kita lihat ya. Misalnya dalam kasus kemarin deklarasi KMP di Jawa Tengah itu juga muncul lagi wacana, kita turunkan pemerintahan ini, kita ganti dengan dari KMP dan segala macam. Jadi kalau misalnya kita mau bilang KMP KIH nggak relevan, sebenarnya gini Mas Niko, kasus yang terjadi di Jakarta juga, ya kemudian ada rombongan dari wakil ketua DPRD Haji Lulung dan segala macam datang ke komisi menyatakan kita KMP gini-gini. Ini kan sudah nggak relevan lagi kalau memang mau menggunakan ya makanya kayak di DPR DKI kan sebenarnya ya coba contoh DPR bisa menyelesaikan masalah gitu. Kenapa misalkan pimpinan DPR-nya yang dari PDP nggak merespon gitu kan, bisa agak aneh. Nah tapi beginilah, apapun yang terjadi sekarang menurut saya kita tetap banggalah kalau misalkan parlemennya kuat, ya kan, pemerintahnya kuat, harusnya begitu loh Mas, ya kan. Kalau parlemennya lembek, ya itu bahaya juga gitu loh. Dan menurut saya kalau misalkan sekarang ada ketakutan, ada ingin menjatuhkan Jokowi, itu menurut saya nggak ada. Yang bisa menjatuhkan Jokowi itu Jokowi sendiri. Kalau dia melanggar undang-undang, kalau dia korupsi, berbuat asusila, ya dia sendiri kok, ya kan. Kita juga nggak bisa mencari akal-akal kalau dia misalkan on the track. Dan nggak usah dicari-cari lah ya. Konstitusional, tidak korupsi. Dari mana ujungnya kita nggak bisa, Mas. Oke, baik, Bapak-bapak, ini memang hubungan antara parlemen dengan pemerintah ini seperti dua insan pacaran yang sedang berantem, ya kan? Di satu sisi lagi bete, tapi sebenarnya kangen gitu kan? Jarak antara Senayan dengan Istana itu tidak jauh kok, gitu kan? Kalau BBM naik ya SMS saja. Gitu. Pak Yandri, selamat dan sukses, selamat berjuang. Pak Niko, terima kasih. Sampai ketemu lagi lain kesempatan. Dan pemirsa, demikian diskusi kita kali ini. Tetap bersama kami segera kembali dengan beragam informasi dan berita lainnya hanya di Berita Satu News Channel.